Neng, saya mau nanya nih, kan belakangan ini beberapa artis atau mungkin bukan hanya di kalangan artis saja sebenarnya, cuman karena artis dia terekspos ya kan. Nah, yang baru-baru ini kan seperti Tasya Farasya menggugat cerai suaminya. Bisa diketahui kalau bahwasannya pernikahan itu kan megah, mewah, dan sebelumnya juga ada artis Ria Ricis, ALV-nya, dan yang lainnya. Ini mungkin ada penelitian yang mengatakan atau ilmu pengetahuan yang menunjukkan bahwa kalau pernikahan yang dilakukan secara mewah, megah itu memang akan bisa terjadi berujungnya perceraian. Itu benar atau enggak sih? Buat seperti apa sih sebagai ibu psikolog pernikahan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Hmm. dilihat dari aspek hukum tentunya ya, bukan aspek sosial atau sosiologis begitu. Mm-mm. Perkawinan yang diselenggarakan dengan cara mewah itu tidak mempengaruhi dengan tujuan perkawinan. Jadi, Mm-mm. entah itu perkawinan dilakukan dengan sederhana ataupun dengan mewah, asalkan Mm-mm. pasangan dari suami istri itu mengetahui tujuan perkawinan dan sejalan tentunya, itu insya Allah tidak akan terjadi perceraian. Mm. Karena perceraian itu bukan dikarenakan adanya perkawinan dengan pesta yang mewah, tetapi memang Mm-mm. ada alasan-alasan perceraian yang sudah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Mm-mm. Nah, jadi di antaranya suami atau istri itu katakanlah selingkuh atau Mm-mm. berzina atau mungkin saya tambahkan bisa semacam itu, ya kan? Mm-mm. Kemudian suami atau istri itu menjadi orang pemabuk atau pemadat yang tidak bisa disembuhkan. Itu dapat merupakan alasan untuk melakukan perceraian. Yang kedua, mungkin suami atau istri itu meninggalkan pasangan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa berita. Nah, Mm. yang berikutnya, suami atau istri itu dipenjara selama 5 tahun minimal gitu, dan itu Mm-mm. tentunya sudah keputusan atau putusan dari pengadilan itu sudah inkrah, sudah mempunyai Mm. kekuatan hukum yang tetap. Nah, kemudian Mm. berikutnya, mungkin di antara suami istri itu terjadi penganiayaan yang sekarang disebutnya ada KDRT. Nah, KDRT Mm-mm. itu kan macam-macam, ya kan? Ada KDRT secara fisik, secara psikis, maaf, secara seksual, juga secara ekonomi. Mungkin secara ekonomi tidaklah kalau untuk yang kaya raya, kan begitu, ya kan? Mm-mm. Nah, kemudian yang berikutnya itu memang terjadi perselisihan secara terus-menerus di antara suami istri. Karena memang tidak ada hal-hal yang mungkin sangat prinsipil, sangat mendasar, sehingga antara suami istri itu hubungannya tidak harmonis. Tiap Mm-mm. hari berantem, tiap hari berselisih. Nah, sehingga di antara suami istri itu tidak tercapai kebahagiaan. Nah, kalau sudah Mm. terus-menerus begitu dan mereka berpikir itu adalah tidak mungkin lagi hidup dalam rumah tangga atau perkawinan yang rukun, nah itu namanya Mm. syikok, itu boleh mengajukan perceraian. Mm. Jadi begitu. Itu walaupun pihak perempuan yang mengajukan ya, Bu. Iya, perempuan dan pihak perempuan maupun pihak laki-laki sama. Jadi Hmm. sama Oke, ada Bu. hak untuk mengajukan. Kalau dalam Islam tuh permohonan cerai talak kalau untuk oleh suami, kalau oleh Mm-mm. istri tuh cerai gugat. Iya. Cerai gugat. Oke, Bu, tapi kan di sini ada menyebutkan juga di beberapa sosial media ya lah ya, penelitian menunjukkan hubungan antara pernikahan mewah dan risiko perceraian yang lebih tinggi karena dapat pengeluaran besar untuk pernikahan dapat menyebabkan beban keuangan dan potensi pertengkaran dalam rumah tangga. Mungkin benar nggak sih? Bukan benar sih dalam artian orang yang melakukan pernikahan mewah, megah, dan itu bisa menjadi salah satu beban keuangan dia nanti di kemudian hari dan menjadi pertengkaran dan pemicu untuk perceraian. Kebanyakan seperti itu penelitian yang melihatnya ini dari kacamata Ibu Neng sendiri seperti apa nih? Jadi kalau kalau menurut saya pesta itu adalah sebutnya walimatul urs, Hmm. pesta perkawinan. Pesta perkawinan itu adalah tentunya tidak diwajibkan harus mewah. Hmm. Jadi dalam hal ini di antara calon suami istri atau suami istri yang bersangkutan atau keluarganya gitu, itu kan hanya untuk identitas identitas sosial lah. Hmm. Perkawinan yang mewah itu, wah ini perkawinan yang mewah kan begitu ya kan? Nah, Hmm. dalam hal ini
sebetulnya tidak harus perkawinan yang mewah. Jadi semampunya, seadanya. Sehingga tidak terjadi tujuan perkawinan itu tidak tercapai gitu. Karena Hmm. dalam hal ini, kalau dari undang-undang perkawinan, itu tujuan perkawinan itu adalah untuk bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau dalam Mm-mm. untuk orang Islam itu adalah untuk mencapai perkawinan yang sakinah, mawadah, warahmah. Jadi dalam hal ini, jadi di sini pertengkarannya bukan karena menurut saya bukan karena pesta perkawinan yang mewah, tapi karena ada beban biaya. Nah, itu harusnya dihindari dari awal. Karena tujuan Hmm. perkawinan itu adalah yaitu untuk mencapai kebahagiaan yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di Indonesia udah harus seperti itu gitu loh. Nah, Mm-mm. jadi pesta yang mewah itu tidak diharuskan. Karena itu kalau di dalam hukum Islam itu semacam pengumuman lah kepada masyarakat bahwa si A dan si B sudah menikah. Nah, seperti itu. Hmm. Hmm, oke. Mungkin gitu. Tapi banyak yang dikaitkan lagi dengan beberapa yang tadi saya sebutkan, public figure yang melakukan pernikahan mewah, megah, hanya nyatanya pernikahannya tidak lama, ya kan? Mhm, Sebentar, mhm, bahkan realistis pun bisa dikategorikan sebentar, ya kan? Nah, ini mhm, dibandingkan dengan pernikahan yang sederhana, yang dilakukan sederhana, bahkan hanya kecil-kecilan itu bisa langgeng sampai lama. mhm. Ini banyak komentar-komentar dan penelitian yang seperti ini. Mungkin Ibu bagaimana nih menanggapinya Iya, fenomena seperti menurut inilah? saya, ya, menurut saya dalam hal ini sekali lagi saya sampaikan. Dari tujuan Mm, perkawinan, tujuan kita melakukan perkawinan setelah akad nikah tentunya gitu kan. Kan mm, memang disunahkan untuk melakukan walimatul urus namanya atau mm, pesta perkawinan. mm, Kalau di dalam Islam, kata Rasulullah, umumkanlah perkawinan itu walaupun dengan seekor kambing gitu. Tapi mm, kalau tujuan tujuan dari pesta itu adalah untuk bermewah-mewah dan jadi beban, hendaknya dihindari. Kan tidak harus mm, mewah. Karena tujuan perkawinan itu bukan untuk pesta mewah, tapi untuk tercapai kehidupan yang bahagia di antara suami istri tersebut langgeng. Ya, syukur-syukur mm, bisa sampai 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 kedua-duanya wafat gitu kan. Nah, mm, seperti itu. Jadi dari mm. awal harusnya menurut saya harusnya sudah dibincangkan, sudah dibicarakan hal itu. Kita tidak usah mewah-mewah ya. Yang penting tujuan kita ini adalah untuk kehidupan kita karena tujuannya adalah untuk apa? Kalau dalam Islam, perkawinan itu ibadah. Mm, Jadi bukan mm, untuk bukan maaf, bukan untuk wah, mungkin di kalangan tertentu, mungkin mungkin ini saya sendiri tidak tahu ya. Wah, ini kok perkawinannya sederhana sekali. Saya kira tidak ada masalah juga. Itu bukan suatu hal yang merendahkan derajat seseorang. Bahkan saya juga apa namanya bukan sering ya, kerap membaca juga orangnya mewah, kaya raya, tapi kok dia sederhana ya perkawinannya. Itu juga tidak tercela kok. mm. Jadi jangan Iya, sampai perkawinan, katakanlah pesta perkawinan mewah itu malah menjadi, maaf, jadi bencana terhadap perkawinan. betul, betul. Hindarilah hal itu, kecuali kalau memang katakanlah sudah semuanya itu sudah siap semuanya gitu kan, dan ke depannya itu apa namanya, ya kita hadapilah bersama-sama. Nah seperti itu, jangan saling Oke. menyalahkan. Oke, Bu, mungkin Nah itu. ada pesan nggak sih untuk orang-orang yang bukan orang-orang sih, public figure atau orang-orang biasa lah, yang ingin melakukan pesta pernikahan, melakukan pernikahan, baiknya seperti apa? Yang tadi kan Ibu sudah berpesan, tidak mesti mewah, tidak mesti ini, yang penting tujuan pernikahan itu harus tersampaikan. Tapi kan ada beberapa orang yang eh, bisa dikatakan ini kayak sekali seumur hidup, ya kan? Kalau nggak mewah atau nggak yang diinginkan itu kayak gimana gitu. Mungkin gimana nih Bu? Ya dalam hal ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apa sih tujuannya Mm, perkawinan? Harus ada harus ada ilmu dulu tentang tujuan perkawinan itu untuk apa. mm,
Apakah untuk maaf dipuji orang, wah perkawinannya mewah loh, wah ini apa namanya apa namanya eh, apa entah hidangannya entah apa sampai Mm, seperti apa gitu kan. Ya, saya mm, sendiri juga pernah menghadiri perkawinan seperti itu. Tapi menurut saya itu hak masing-masing. mm, Hak masing-masing, tapi jangan sampai dengan adanya perkawinan mewah itu, tujuan perkawinan yang pada intinya adalah untuk tercapai kebahagiaan dunia akhirat, bahagia dan kekal, sakinah mm, mawadah warohmah, rusak karena pesta perkawinan yang mewah itu kan tidak bagus. mm. Dibicarakan dari awal kalau menurut saya. Tidak akan tercela kok dengan perkawinan sederhana, insya Allah. Oke,